Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alang Muhammad Fasya. Saya dari kelas KPI 1D, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati. Oke, baik. Tujuannya dibuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester pendidikan kewarganegaraan, yaitu berupa peta pikiran dari materi 1 hingga materi 13. Mangga yuk disimak. Untuk dosen pengampu PKN yaitu Bapak Farid Lofuad. Saya maksudnya meminta maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Mangga disimak. Materi pertama itu hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Kata kuncinya kewarganegaraan. Jadi Declaration of Human Rights menyatakan bahwa seorang warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan pendidikan dengan standar kualitas yang baik. Nah, kedua ini ada esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan berbangsa dan bernegara. Kata kuncinya yaitu identitas nasional. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan arti dari identitas adalah karakteristik suatu orang dan yang membedakannya yaitu cara mengungkapkannya. Arti dari nasionalnya yaitu berkenaan dengan bangsa dan bernegara. Ini juga dijelasin nih, identitas nasional ada bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini masih nih lanjutan yang tadi, yang sebelumnya. Dan kesimpulannya yaitu identitas nasional menjadi urgensi yang menjadi dasar warga negara untuk menjaga simbol yang mereka punya supaya mempunyai karakteristik bangsa yang unik dan kreatif dan berbeda dengan negara lain. Emang sih negara kita itu sebenarnya kreatif, cuman banyak orang yang malas karena memang mereka malas. Jadi sebaiknya mereka ini ditingkatkan profesinya, kemampuan dan skillnya guna untuk mewujudkan masa depan yang cerah. Ketiga ini ada esensi dan urgensi konstitusi dalam berbangsa dan bernegara. Kata kuncinya konstitusi. Nah, konstitusi ini artinya merupakan suatu kumpulan yang mencakup aturan untuk menentukan ketentuan pemerintah yang dijalankan dan diatur. Jadi kesimpulannya dari ini, esensi dari konstitusi yaitu menjadikan peraturan-peraturan yang ada di negara Indonesia menjadi standar yang dan tidak memihak pada kelompok siapa atau orang yang punya jabatan. Oke, yang keempat ini sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Kata kuncinya historis, sosiologis, politik, dan konstitusi. Oke, langsung aja ambil kesimpulannya. Sudut pandang mengenai konstitusi sebenarnya bisa disimpulkan ulang bahwa mengendalikan sebuah peraturan itu bisa dikatakan mudah bila ada penyeluruhan bersama dan sulit apabila egois dalam sudut pandangnya. Udah masuk 5 aja nih, jangan pada bete ya. Langsung aja jelasin. Kelima ini ada konsep dan urgensi harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Kata kuncinya harmoni, kewajiban, hak negara, dan warga negara. Mungkin kesimpulannya dari materi 5 ini, hak dan kewajiban warga negara mempunyai hubungan dengan negara. Jadi ada timbal balik dari pelaksanaan hak dan kewajiban warga terhadap negara. Hak dan kewajiban negara terhadap rakyat pun juga ada. Jadi ya saling timbal balik aja gitu. Ngerti kan gitu. Keadilan mengenai harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara ini secara garis besarnya saling menciptakan timbal balik secara baik dan tidak lepas dari norma yang ada. Jadi teratur ya, jangan anarkis. Oke, mantap. Selanjutnya, bentar dulu, ini apa lagi? Foto apa ini? Ini kayaknya Charlie ya. ST12 atau siapa? Nggak kenal sih. Udahlah, lanjut dulu aja ini. Aduh, foto apa? Ya, Maharu ini bener nih. Keenam, sumber histori, sosiologis, dan politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Kata kuncinya harmoni, kewajiban, hak negara, dan warga negara. Jadi ada kesimpulannya, harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara mempunyai sisi sosial, politik, dan sejarah. Terlihat pada pemecahan masalah yang dilakukan pada setiap kategori hak dan kewajiban. Mantap nih ya, penjelasannya terlalu dasar tapi bisa menyeluruh lah ke tingkat atas sedikit. Hehehe.
Ketujuh, demokrasi Pancasila. Keren nih, demo-demoan. Kata kuncinya Pancasila. Dan kesimpulannya ya ini sederhana banget. Demokrasi Pancasila merupakan bagian dari jiwa bangsa Indonesia karena hal tersebut merupakan jiwa nasionalisme. Kedelapan, implementasi demokrasi di berbagai dunia. Kata kuncinya demokrasi pastinya. Dan implementasi ini sebuah pemasukan, bukan uang aja, tapi bisa materi. Mantap. Langsung kesimpulannya, demokrasi yang ada di Indonesia tentunya sangat berbeda dengan di dunia ini. Ada sebuah keajaiban dari demokrasi di berbagai dunia. Tuh, ini editornya bener-bener ya usil banget. Terus aja ya. 9. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Kata kuncinya penegakan hukum dan yang berkeadilan. Ya mungkin kesimpulannya konsep dan urgensi dalam menangani penegakan hukum yang berkeadilan ini memulai bersikap jujur dan tulus dari hati nurani. Jangan munafik ya, karena itu pemicu yang akan menjadi indikasi. Nah, ke-10 konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Kata kuncinya wawasan Nusantara. Jadi kesimpulannya pengertian secara menyeluruhnya wawasan Nusantara merupakan pandangan mengenai nuansa alam secara geografis dan meneliti jauh lebih dalam mengenai apa yang ada di dalam alamiah tersebut. Oke. Yang ke-11 adalah konsep dan urgensi ketahanan nasional bela negara. Kata kuncinya ketahanan nasional dan bela negara. Wah ini nih judul makalah saya waktu itu. Langsung ada kesimpulannya. Secara garis besarnya bukan hanya abdi negara yang mempertahankan negara. Jadi gitu, Indonesia tetapi seluruh rakyat bersatu untuk mengusir jajahan halus dari negeri ini. Ya berupa jajahan kayak materi ya, bukan fisik lagi gitu. Mantap nih, mau berakhir nih. Ke-12, mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Kata kuncinya kelebihan bangsa, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Ya ini nih, kesimpulannya menghadapi permasalahan politik dan pemerintahan yang penuh dengan drama politikal ini. Akhirnya kita nyampe. Kan kebiasaan nih, gelap lagi. Aduh, mau berakhir aja tuh kudu ada hambatan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Masuk pada pembahasan terakhir 13, anti korupsi. Kata kuncinya korupsi. Pengertian dari korupsi adalah penyelewengan terhadap uang negara yang disalahgunakan dengan tidak bertanggung jawab. Dan kesimpulannya, edukasi mengenai anti korupsi masih kurang disebarluaskan. Nilai-nilai anti korupsi serta prinsip korupsi di atas. Waduh, jadi gimana nih? Jangan tidur ya. Tadi habis ngejelasin materi 1 sampai 13. Ya mungkin intinya dari materi 1 sampai 13 ini kita bisa menanamkan pendidikan kewarganegaraan di dalam pribadi kita, kejiwaan kita dan kebatinan kita. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Bapak Farid Gafuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.